guys, selamat datang di channel YouTube aku. Seperti yang udah kalian lihat di judul dan di thumbnail, bahwa pada video kali ini aku akan membahas latihan soal subtes penalaran umum. Nah, gimana nih perasaan kalian bahwa kurang dari sebulan lagi akan menghadapi SNBT? Apakah persiapan kalian udah matang atau belum nih? Oh iya, buat kalian nih yang bertanya-tanya, aku dapat soal-soal ini dari mana nih? Aku dapat soal-soal kayak gini tuh dari Twitter. Karena algoritma dari timeline Twitter aku tuh kebanyakan seputar SNBT. Nah, ini tuh aku dapetin dari akunnya @sunflowersojourn. Nah, ini tuh ada di komunitas study tweet. Kalian bisa langsung aja cari di Twitter ya guys. Daripada kebanyakan ngomong, langsung aja kita bahas soal pertama guys. Kita baca soalnya, simpulan mana yang benar? Oke, kita baca premisnya. Tidak seorang pun pengunjung museum diizinkan memotret. Sebagian mahasiswa mengisi liburan dengan mengunjungi museum. Nah, soal-soal kayak gitu menurut aku ya bener-bener segampang itu guys. Kalau kalian udah sering latihan soal atau kalian udah nemu polanya, sebenarnya gampang banget nih. Kalau aku sendiri dulu pas ngerjain PU itu, kalau ada kata sebagian di premis kedua nih, berarti jawabannya itu yang sebagian. Berarti kita langsung eliminasi opsi yang ada kata-kata semua gitu. Terus ini juga opsi yang D, hanya mahasiswa yang berlibur ke museum yang tidak dilarang memotret. Nah, ini juga salah, kan dia juga ngomong nih, intinya tidak seorang pun pengunjung museum diizinkan memotret maksudku ya guys. Kan mahasiswa itu kan masuknya ke pengunjung juga ya, berarti mahasiswa itu nggak diizinkan memotret. Jadi jawabannya apa ya guys kira-kira? Ya, bener banget. Sebagian mahasiswa tidak diizinkan memotret di dalam museum, ada di opsi yang A. Nah, kalian pasti udah pinter banget ya tipe soal kayak gini. Kita analisis opsi yang C, kenapa bisa salah? Sebagian mahasiswa diizinkan memotret. Salah ya guys, karena kan semua pengunjung ini gak boleh memotret. Terus yang E, tidak ada pengunjung museum yang berstatus mahasiswa. Nah, ini juga salah, sedangkan si premisnya ngomong ada sebagian mahasiswa gitu. Jadi opsi yang benar adalah opsi yang A. Next, kita bahas soal nomor 2, simpulan mana yang benar? Kita langsung aja baca premisnya. Jika berpergian ke Timbuktu, maka harus datang ke Patena. Jika datang ke Patena, maka harus melalui jembatan Torosi. Ih, gampang banget nih guys, sudah kelihatan banget. Nah, ini udah hamin kurang dari sebulan, pasti kalian udah tahu lah ya, ini tuh pakai apa? Ya, pakai si silogisme, dimana rumusnya itu P, Q, terus Q, R, kayak gitu. Nah, langsung aja kita coba lihat nih. Jika berbandingan Timbuktu, nah ini tuh dia sebagai P-nya. Terus maka harus datang ke Patena, dia sebagai si Q-nya. Jika datang ke Patena, dia tuh sebagai Q, maka harus melalui jembatan Torosi, dia tuh sebagai R. Gimana nih simpulannya guys? Kalian pasti udah hatam ya soal kayak gini. Jadi simpulannya adalah P maka R. Yap, bener banget. Kita cari nih opsinya mana nih. Ternyata setelah udah kita baca, opsinya itu ada di opsi yang D. Semua yang berpergian ke Timbuktu maka harus melalui jembatan Torosi. Nah, ini sesuai dengan si rumus silogisme gitu ya guys. Next, kita bahas soal nomor 3. Kira-kira mana nih guys jawaban yang benar? Udah kelihatan di depan mata ya jawabannya. Dan aku rasa kalian udah hatam ya soal kayak gini. Langsung aja kita baca simpulan mana yang benar. Kita baca premisnya. Semua yang wangi adalah bunga. Sebagian yang wangi berwarna hijau. Nah, ini ada kata sebagian. Tadi seperti yang udah aku bilang, kalau ada kata sebagian berarti jawabannya ada sebagiannya juga. Berarti yang ada kata-kata semua kita coret. Seret, ini udah pasti salah. Tinggal kita bandingin opsi C sama opsi E. Mana nih yang benar? Sebagian bunga berwarna hijau. Terus opsi yang E, sebagian yang wangi adalah bunga. Ini kayaknya nih nomor yang E ada yang gak beres nih. Kalau di premis dia ngomongnya semua yang wangi adalah bunga, sedangkan yang E, sebagian yang wangi adalah bunga. Nah, ini udah otomatis salah ya guys. Jadi jawaban yang benar adalah opsi yang C. Yeay, ketemu jawabannya, segampang itu guys. Next, kita bahas soal nomor 4. Jika air tidak tercemar, maka penduduk mandi. Jika penduduk mandi, maka harga sabun meningkat. Nah, ini udah kelihatan banget ya guys, pakai pola yang mana? Udah kelihatan banget. Yap, bener banget, di sini tuh kita pakai silogisme.
silogisme. Yang kayak gimana sih rumusnya? Nah, ini udah aku bahas di soal sebelumnya, yaitu P maka Q, Q maka R. Langsung aja kita lihat opsinya. Kira-kira mana nih guys opsi yang benar? Kalian bisa coba pause dulu nih, kalian bisa jawab dulu. Simpelnya kalau ada yang sama tuh kita coret. Yang maka penduduk mandi sama ini sama berarti kita coret. Jadi jawabannya itu jika air tidak tercemar maka harga sabun meningkat. Kira-kira mana nih? Oh, ternyata ada di opsi yang A. Jadi jawabannya yang A ya guys. Yang opsi B ini salah, dia nggak sesuai. Terus opsi yang C, jika air tercemar maka harga sabun meningkat. Salah ya guys, karena tuh di sini airnya tidak tercemar kayak gitu. Terus opsi yang D, jika air tercemar maka harga sabun tidak meningkat. Nah, ini tuh juga salah, karena di situ ngomongnya harga sabun meningkat. Terus yang opsi yang E, jika air tidak tercemar maka bukan harga sabun yang meningkat. Ini juga salah, nggak sesuai sama si konsep silogisme ini. Maka dari itu jawabannya itu yang A. Oke, kita bahas soal nomor 5. Semua yang lahir di negara C adalah penduduk C. Sebagian penduduk C tinggal beberapa bulan di negara D. Nah, ini udah ada kata sebagian, langsung aja kita coret opsi yang ada kata semua. Sret, sret, sret. Berarti tinggal opsi yang B sama yang E. Kira-kira mana nih yang benar? Coba kita analisis satu persatu. Opsi yang B, sebagian yang tinggal beberapa bulan di negara D lahir di negara C. Coba kita pahamin baik-baik. Berarti ini ada kata sebagian, berarti jawabannya ini benar ya guys, opsi yang B, yaitu sebagian yang tinggal beberapa bulan di negara D pernah lahir di negara C, alias tuh dia lahir di negara C gitu ya guys. Maka dari itu jawaban yang benar adalah opsi yang B. Maksudnya ini yang benar gitu ya guys. Aku salah tanda. Nah gini, ini berarti opsi yang E salah. Coba kita lihat kenapa bisa salah. Sebagian yang hanya tinggal beberapa bulan di negara D tidak lahir di negara C. Ini salah karena si premisnya ngomong sebagian penduduk C, berarti penduduk C maka dia itu lahir di negara C. Nah, si sebagian penduduk C ini tinggal beberapa bulan di negara D. Nah, sedangkan si E ngomong tuh tidak lahir di negara C. Ini salah banget ya guys. Semoga kalian paham ya guys. Oke, kita bahas soal nomor 6. Sesuai dengan kesepakatan direktur dengan karyawan perusahaan X, karyawan mengundurkan diri dengan diberi pesangon atau perusahaan ditutup. Ternyata perusahaan ditutup. Simpulan mana nih yang benar guys? Nah, kalian bisa pause dulu kalau kalian mau jawab. Nah, untuk soal kayak gini tuh kita bisa langsung analisis. Di sini tuh premis pertamanya P atau Q. Nah, P-nya itu tuh yang ini. Karyawan mengundurkan diri dengan diberi pesangon atau perusahaan ditutup nih sebagai Q kayak gitu. Ternyata premis keduanya itu dia Q. Terus simpulannya apa? Simpulannya adalah negasi P. Maka dari itu kita cari jawaban yang negasi P. Apa nih? Nah, udah kelihatan banget opsinya itu ada di opsi A. Perusahaan tidak memberi pesangon kepada karyawan kayak gitu. Jadi intinya kalau si karyawan mengundurkan diri, maka dia itu diberi pesangon. Kalau perusahaan ditutup ya dia tuh si perusahaan gak memberi pesangon kepada karyawan kayak gitu. Maka dari itu opsi yang benar itu opsi yang A. Lanjut kita bahas soal nomor 7. Nah, ini tuh udah ada clue-nya, udah kelihatan depan mata banget ya. Langsung aja kita baca premisnya. Semua pelamar beasiswa harus lulus tes bahasa Inggris. Beberapa mahasiswa melamar beasiswa. Simpulan mana nih yang benar? Seperti yang udah aku bilang ya, kalau ada kata beberapa berarti jawabannya itu beberapa. Maka dari itu kita coret yang ada kata-kata semua. Sret. Nah, tinggal kita coba baca opsinya satu persatu. Beberapa mahasiswa tidak melamar beasiswa. Nah, opsi yang A ini nggak sesuai karena dia tuh cuman menjelaskan satu premis doang. Lanjut opsi yang C, beberapa mahasiswa harus lulus tes bahasa Inggris. Nah, ini bener banget ya. Jadi jawaban yang benar adalah opsi yang C. Kenapa bisa benar? Karena dia tuh sesuai dengan si premisnya. Kan dia ngomong beberapa mahasiswa melamar beasiswa. Karena si pelamar beasiswa harus lulus tes bahasa Inggris, maka dari itu beberapa mahasiswa ini harus lulus tes bahasa Inggris kayak gitu guys. Terus opsi yang E,
beberapa pelamar beasiswa tidak ikut tes bahasa Inggris. Nah ini salah banget, karena si premisnya ngomong bahwa semua pelamar beasiswa harus lulus tes bahasa Inggris, otomatis dia juga harus ikut tes bahasa Inggris kayak gitu. Jadi opsi yang E salah. Oke, kita bahas soal nomor 8. Semua siswa yang lulus ujian pasti pandai. Intinya kalau lulus, dia pasti pandai. Sebagian siswa kelas 12 bukan siswa yang pandai. Nah, ini udah kelihatan banget nih dari premis-premis ini. Langsung aja, karena ini ada kata sebagian, kita coret yang ada kata semua. Seret, seret. Oh, udah. Tinggal B, D, E. Kita coba analisis satu persatu. Sebagian siswa yang pandai tidak lulus ujian. Nah, ini salah banget. Karena itu dia nggak sesuai ya guys. Salah. Kan yang siswa yang lulus ujian pasti pandai, sedangkan opsi yang B dia ngomong sebagian siswa yang pandai tidak lulus ujian. Nah itu maka dari itu si opsi yang B nggak sesuai. Terus nih opsi yang D, sebagian siswa kelas 12 tidak mengikuti ujian. Nah ini nggak relevan juga ya. Terus opsi yang E, sebagian siswa kelas 12 tidak lulus ujian. Nah ini nih yang paling tepat, yaitu opsi yang E. Karena dia tuh ngomong sebagian siswa kelas 12 bukan siswa yang pandai. Maka dari itu kalau dia nggak pandai berarti sebagian siswa ini nggak lulus ujian. Kayak gitu, srep, gampang banget. Next, kita bahas soal nomor 9. Semua pelajar memakai sepatu hitam. Beberapa yang hadir di sekolah tidak memakai sepatu hitam. Nah, aku rasa soal kayak gini tuh udah cukup sering keluar ya di tryout atau di latihan soal kalian sehari-hari. Nah, pasti kalian udah tahu nih jawabannya apa. Nah, ini ada kata beberapa, berarti kita eliminasi yang ada kata semua. Seret-seret salah. Tinggal opsi A, B, C. Coba kita perhatikan opsi yang A. Beberapa yang hadir di sekolah bukan pelajar. Kira-kira gimana nih? Yap, tepat banget nih. Jadi jawabannya itu opsi yang A. Karena beberapa yang hadir di sekolah itu tidak memakai sepatu hitam. Sedangkan pelajar itu harus memakai sepatu hitam. Berarti beberapa yang hadir di sekolah itu bukan pelajar. Kayak gitu guys. Lanjut opsi yang B. Beberapa yang hadir di sekolah memakai sepatu hitam. Nah ini tuh kurang sesuai. Yang C. Beberapa yang memakai sepatu hitam bukan pelajar. Nah ini tuh juga kurang sesuai. Jadi yang paling sesuai dengan si premis ini adalah opsi yang A. Dan ini adalah soal terakhir, yaitu nomor 10. Kita langsung baca. Pimpinan meminta karyawan menyerahkan laporan kegiatan jika kegiatan telah dilaksanakan. Jika laporan kegiatan telah diserahkan, honor karyawan dibayarkan. Nah kita coba nih susun. Berarti si P-nya itu kegiatan telah dilaksanakan. Yang kegiatan dilaksanakan. Di sini aku singkat aja ya guys. Dilaksanakan. Terus Q-nya mana nih? Pimpinan meminta karyawan menyerahkan laporan. Pimpinan menyerahkan laporan. Terus R-nya, nah jika kegiatan telah diserahkan, berarti honor karyawan dibayarkan. Honor dibayarkan. Oke, langsung aja kita analisis opsinya. Yang A, jika honor kegiatan dibayarkan. Jika honor kegiatan dibayarkan, pimpinan dapat menugaskan karyawan pembuat laporan. Ini tuh salah. Kenapa sih yang opsi A ini bisa salah? Karena yang terjadi dulu kan ketika si pimpinan menyerahkan laporan, baru si honor dibayarkan kayak gitu. Terus pokoknya kita ikutin urutan kejadian si PQR ini ya. Terus opsi yang B, laporan kegiatan belum diserahkan, berarti honor pimpinan tidak dibayarkan. Nah opsi yang B ini juga nggak sesuai karena dia tuh nggak sesuai sama si premis-premis inilah intinya. Terus opsi yang C, jika pimpinan meminta laporan, kegiatan segera dilaksanakan. Nah ini opsi yang C juga salah. Karena yang terjadi duluan tuh ketika kegiatan dilaksanakan, maka pimpinan menyerahkan laporan kayak gitu. Sedangkan opsi yang C ini dia ngomongnya jika pemimpin meminta laporan, kegiatan segera dilaksanakan, alias dia tuh kejadiannya terbalik, si meminta laporan dulu baru kegiatannya dilaksanakan kayak gitu. Itu nggak sesuai. Lanjut opsi yang D, honor karyawan tidak dibayarkan, berarti kegiatan belum dilaksanakan. Nah ini nih yang paling sesuai, yaitu opsi yang D. Karena dia tuh sesuai sama si premis ini. Honor nggak dibayarin, ya sesuai logika aja. Berarti kegiatan pertamanya alias kejadian pertamanya ini belum terlaksana, belum dilaksanakan. Maka dari itu jawaban yang paling tepat adalah opsi yang D, kayak gitu.
Dan ini opsi yang E, kenapa bisa salah? Karena dia tuh juga kebalik. Kan yang kejadian terlebih dahulu tuh kegiatan dilaksanakan, baru ada honor. Sedangkan dia ngomong, jika honor tidak ada, kegiatan tidak dapat dilaksanakan. Nah ini tuh dia, kejadiannya kebalik gitu loh. Berarti opsi yang paling tepat adalah opsi yang D. Yeay, semoga kalian paham ya guys.